wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, siang yang berbahagia ini, kita masih dapat berkumpul bersama-sama di ruangan kita yang tercinta ini, yaitu kita akan membahas mengenai diseminasi calon guru penggerak. Yang saya tak lupa pula saya sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Alun Merbau, dan yang saya hormati seluruh staf Dewan Guru SD Negeri Alun Merbau. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi yang akan saya paparkan nanti, yaitu ini untuk calon guru penggerak. Ini adalah salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini biasanya dipaparkan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan diri, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini saya ingin bertanya, Bu, dari yang nomor 1 pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut Bapak Ibu ini benar atau tidak? Benar. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Iya atau tidak? Benar atau salah? Salah Pak ya Bu, karena kita sebagai guru sebenarnya tidak boleh mengeluarkan kata-kata hukuman. Nah, nanti kita akan menjelaskan yang lebih detail lagi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar atau salah? Benar. Salah. Memberikan hukuman membaca. Benarlah, membaca kan belajar. Hal positif ya. Nah, dimana kalau anak-anak yang beri penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar? Boleh? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah? Iya, bukannya pernah ya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus respon atau teori kontrol pilihan? Kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya perilaku. Ya, ini boleh ya untuk prakteknya Bu Pane dengan Ibu Nia. Boleh kita tolong Bu Pane dengan Ibu Nia ke depan. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian letakkan di salah satu tangan. Ini siapa yang A, siapa yang B? Bu Nia yang B ya? Yang A Bu Pane. Ini video Pak Li. Ya, membaca hal positif anak. Di
Di sini saya ingin bertanya, Bu, dari boleh suka hati, yang penting benda kan? Ya. Sekarang kertas itu diremas. Nah, setelah kertasnya diremas, coba Ibu Pane genggam, digenggam. Ibu Pane ngerayu Ibu Nia. Boleh dengan merayu, mengancam, menghardik, menyuap apa saja supaya tangan Bu Nia ini terbuka. Telepon. Ya, dengan cara apapun ternyata Bu Nia tidak mau membuka. Jadi sekarang kalau saya yang minta tolong Bu Nia dibukakan dan dibacakan, juga Bu Pane tadi juga menggenggam ya kan? Coba tolong dibukakan. Iya, berarti tidak payah dirayu ya kan? Oke. Dan fokus pada proses. Ya, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, saya empati besar sekali. Yaitu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang berikutnya saya dan fokus pada proses. Ya, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, saya empati besar sekali. Yaitu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang berikutnya saya memesan. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus respon atau teori kontrol pilihan. Kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya perilaku disiplin yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan.
setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu semua adalah profil pelajar Pancasila, yaitu yang akan dituntut oleh anak-anak Indonesia dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kita masuk pada teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kalau yang nomor satu ini adalah motivasi eksternal, yang kedua juga motivasi eksternal, dan yang ketiga juga motivasi eksternal. Itu adalah tujuan disiplin positif. Penggerak, calon guru penggerak itu pembelajarannya kita harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu yaitu intinya guru menghamba pada murid. Menghamba pada murid itu bukan berarti kita sujud kepada siswa, itu bukan seperti itu pengertiannya. Tetapi menghamba pada murid itu kita harus tahu dulu apa minat anak-anak kita ini, minat peserta didik kita ini. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon, yaitu tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, dan fokus pada proses. Ya, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, saya empati besar sekali. Yaitu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang berikutnya, saya memilih lapangan basket 2 kali terlambat karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena udah peraturannya ya kan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, kita lihat. Ya, ini jawabannya ya.
Betul? Hukuman. Mengenakan sepatu seharian hukuman ya. Ya. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat. Itu Iya. atau teman, manajer, penghukum, atau apa? Membuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya. Ya, yang pertama membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Hukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Memantau atau? Pemantau ya. Memantau ya. Nanti kita lihat jawabannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kaki kakak. Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat. Ya, saya kecewa itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar itu penghukum. Ayolah demi ibu bapak, teman. Apakah kamu sudah pastikan itu memantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada faktornya itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kemudian kita sebagai guru juga punya 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi. Pertama, penghukum, membuat merasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol positif, teman, mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan ini maksudnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi kebutuhan atau menstabilkan identitas atau menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Menstabilkan identitas ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Validasi kebutuhan. Iya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu apa? Menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan. Ya. Inilah segitiga restitusi yang harusnya kita lakukan setiap hari. Tapi ya begitu ya Bu, sesuai dengan keadaan. Belum bisa menerapkan sepenuhnya. Iya, belum. Nah, ini yang menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita kalau anak itu bersalah, itulah yang harus kita katakan kepada anak seharusnya.
Kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti tadi ya kan, roll dipatahin, seharusnya kita tanya, kamu punya alasan kenapa dipatahi rollnya. Nah, kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cari cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih pertemuan ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab.
Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
mempunyai